tempat ini. Kami boleh beroleh kemenangan bersama Yesus. Sebab Engkau telah mati bagi kami. Dan hidup kami menjadi tidak sia-sia. Karena pengorbananmu begitu sangat berarti bagi kami anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di mana Engkau sudah memberikan setiap kami Tuhan kesempatan untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan. Hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi hamba mau dipakai untuk melayani Engkau. Sebab waktu adalah kesempatan. Kami mau pergunakan waktu yang ada untuk mempermuliakan Engkau di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Nama yang sungguh luar biasa berdampak bagi setiap kami. Yaitu nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat siang menjelang sore buat kita semua. Puji Tuhan. Saya hari ini sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan bahkan kesempatan bagi saya untuk tetap ada di tengah-tengah saudara pada siang hari ini untuk melayani. Saya berterima kasih buat Gembala Sidang, ya Bapak Stephen, bahkan Bapak Robert, dan semua tim youth yang ada yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan saudara. Saudara, dalam kehidupan kita, Alkitab menaruh perhatian khusus dalam kehidupan kita lewat perkataan. Ya, sebab perkataan adalah firman dan dunia ini dijadikan melalui perkataan. Amin. Kuasa perkataan bagi setiap anak-anak Tuhan itu berlaku. Siapa yang merasa anak Tuhan boleh lambaikan tangan? Amin. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan ternyata kita diberikan kuasa lewat mulut ini. Jadi kita harus belajar untuk mengisi hari-hari kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau melihat hari-harimu baik, maka perkatakan hal-hal yang baik dalam setiap aspek kehidupanmu. Maka apa yang engkau tabur, kata firman Tuhan, itu juga yang engkau tuai. Jadi enggak main-main ya. Sebab perkataan ini itu seperti benih, diumpamakan seperti benih yang kita perkatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadar, benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Amin. Saudara, kita akan lihat di dalam Amsal 18 ayat 21. Kita buka bersama dalam Amsal 18 ayat 21. Saya rindu kita akan baca bersama ya. Kalau saudara ada Alkitab di HP, boleh, di layar belum muncul. Amsal 18 ayat 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Dalam ayat ini dikatakan hidup dan mati. Ada dua kata yang berlawanan ya. Hidup kata lawannya adalah mati. Mati kata lawannya adalah hidup. Dan kata ini memiliki akibat dalam kehidupan kita yaitu kehidupan dan kutuk. Sebab perkataan yang benar, perkataan yang baik itu seperti pohon ya, diumpamakan. Ya,
pohon yang bertumbuh baik dan subur, ya. Alkitab juga berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki kuasa. Ya. Di sini saya lihat ada begitu banyak anak-anak muda, ya, banyak anak-anak muda, bahkan orang tua yang baru masuk dalam keluarga baru. Boleh lambaikan tangan sebagai orang-orang tua? Terlebih yang muda-muda, ya. Sebab perkataan ini, ya saudara, itu muncul lebih banyak dimulai dari keluarga. Sebuah keluarga itu akan baik kalau di dalam keluarga itu ada kebiasaan yang baik yang ditanamkan sejak dini, sejak mulai berkeluarga. Saya ingat, ya saudara, ketika saya masuk dalam rumah tangga, awal mulanya itu karena saya menikah dengan Bapak Wahab, ya saudara, kenal lah suami saya, Pak Wahab. Ini kesaksian, ya, jadi bukan yang lalu sudah berlalu, karena yang baru sudah datang. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa akibat perkataan-perkataan yang buruk itu akan secara tidak sadar itu dia mematikan, ya, sesuatu yang baik di dalam diri saya pada waktu itu, ya. Saya berada di latar belakang keluarga yang, ya, boleh saya katakan saya cukup bangga dengan keluarga, ya, orang tua saya yang menanamkan takut akan Tuhan, perkataan-perkataan yang baik, yang benar-benar dijaga setiap kata demi kata, ya. Jadi kalau orang tua ngomel sama anak pun gak ada kata-kata yang kayak menjatuhkan atau memojokkan, ya, kata-kata makian, ya. Saya sering dengar tetangga saya kalau ngomong sama anaknya itu kebun binatang keluar loh, saudara. Tapi saya bersyukur nggak ngalami itu dalam keluarga, ya. Ya, saya begitu, ya, kadang-kadang kalau dengar tetangga ngomong sampai saya dalam hati, segitunya tuh mamahnya mulutnya. Kalau emang anaknya seperti itu ngapain susah-susah dilahirin, ya. Karena apa, dia dasar, ya, semua kebun binatang lah keluar gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa pertumbuhan anak-anak atau karakter anak-anak di dalam sikap, di dalam perkataan itu dimulai dari keluarga. Ya, bahkan Allah sendiri pada waktu dunia ini dijadikan, dia hanya berkata-kata kepada pohon, kepada air, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi ada. Ya, kita anak-anak Tuhan, ternyata karena kita serupa dan segambar dengan Allah, maka kata-kata yang ada di mulut kita itu adalah firman. Saudara, betapa berbahayanya jika kita mempunyai orang tua yang suka mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Maka enggak heran kalau anak-anak di keluarga seperti itu tumbuh seperti apa yang dikatakan orang tuanya. Banyak kita lihat mungkin, ya, anak-anak muda yang mulai tumbuh, mencari jati diri, mereka berada di tempat-tempat yang salah. Bersyukur saya melihat anak-anak muda di GB Intermak berada di tempat komunitas yang benar. Karena apa? Karena di mana engkau berada, maka akan terbentuklah sikap, bahkan masa depanmu. Dimulai dari di mana engkau terbiasa ada. Saya bersyukur karena orang tua saya itu mendidik kami dengan takut akan Tuhan, dengan kata-kata yang positif. Tapi ketika saya masuk dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu bertolak belakang dengan apa yang saya terima waktu saya dengan orang tua saya. Tetapi saya pernah katakan bahwa benih yang telah ditabur itu enggak akan pernah sia-sia, itu pasti akan tumbuh. Mau dihalangin kayak apapun, mau dimatiin kayak apapun, yang namanya benih ilahi itu enggak akan pernah mati. Kenapa? Karena ada kekuatan di situ. Kekuatan Allah dan Allah bekerja di dalamnya. Ya. Sebab perkataan kita memiliki daya cipta seperti Tuhan kita
yang menciptakan sehingga segalanya boleh terjadi, boleh ada. Pada waktu saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga, awal-awalnya saya hampir terbawa dengan keadaan. Karena keadaan itu ya akan mempengaruhi ternyata. Saya mengalami itu, bisa mempengaruhi. Ya. Tetapi saya sadar bahwa ini salah. Kalau saya ngikutin apa kata dia, ini salah. Karena dulu saya melayani itu cukup dilarang ya. Pada waktu suami belum satu pelayanan itu saya banyak dijegal lah sama dia. Kalau saya mau pergi melayani itu bisa dia, emang lu udah yakin masuk surga? Begitu ngomongnya saudara. Kadang-kadang kita kalau dia ngomong begitu bisa kan ya mikir, iya ya emang gue udah bisa masuk surga kalau gue rajin melayani. Itu iblis tuh benar-benar dia bekerja dalam pikiran kita. Lewat apa? Perkataan itu sangat mengganggu ternyata. Bahkan enggak sekalian aja tuh bawa kasur, bawa bantal, tidur di gereja. Ya, dulu kita di KIA itu emang benar-benar militan banget ya saya bilang. Kalau ibadah hari Minggu itu kita yang harusnya dengan keluarga kita karena ditugaskan sampai ke pojok-pojok sana di bandara, sampai malam baru pulang rumah. Jadi suami yang belum sama-sama dalam pelayanan itu mungkin dia shock kali ngelihat istrinya udah kayak pendeta, mondar-mandir di gereja seharian. Tapi saya justru mendorong anak-anak saya untuk melayani. Walaupun ada pertentangan dari suami karena saya tahu ini sesuatu yang salah. Jadi saya tetap maju terus, pantang mundur untuk melayani Tuhan. Ya, karena saya tahu bahwa sesuatu yang diajarkan oleh orang tua saya itu nggak ada yang salah, ya. Yang ditanamkan sejak kecil itu semua baik. Dan saya tahu bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan mengalahkan yang tidak baik. Sehingga pertumbuhan rohani saya, walaupun pada waktu itu boleh dibilang tersendat-sendat ya cukup lama prosesnya untuk saya terus. Tapi saya tidak mau dihalangi dengan cara apapun. Bahkan saya berani nentang dia ya. Kalau dia memarahi saya dengan macam-macam dengan kata-kata yang buruk, saya bilang nggak boleh ngomong begitu. Ngomong yang lain aja, kenapa harus ngomong seperti itu ya? Misalnya, dulu itu sering banget kalau ngomong ke saya, kalau ada sesuatu yang nggak memuaskan dari saya, dasar goblok, bego, tolol. Saudara, berbeda ya, orang yang besar di dalam lingkungan anak-anak Tuhan yang dididik sejak dini lewat perkataan yang benar dengan yang tidak, itu sangat berbeda jauh saudara. Saya nggak mau bawa keluarga yang lain, saya bawa keluarga saya. Jadi nggak ada yang tersinggung di sini ya. Mungkin ada bapak-bapak yang calon bapak atau sudah bapak-bapak, terus kalau ngomong sama anak-anaknya sebegitu ya, nggak puas di sekolah dapat nilai jelek, keluar kata-kata, udah lu bisa apa sih? Cuman bisa begitu doang kasih yang merah-merah, goblok, bego. Saudara, kata-kata ini sangat menyakitkan. Saya yang udah sebesar ini pun dikatakan seperti itu langsung lemes saudara. Ya, hati saya tuh sakit, berasa banget ya. Berasa di sini tuh kayak ditusuk. Ternyata firman Tuhan berkata, perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Bahkan lidah orang munafik itu seperti pedang yang menusuk. Begitu mengerikan sekali ya perkataan-perkataan yang buruk yang dilontarkan tanpa kita sadar itu mematikan karakter seseorang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, engkau yang sudah ditanam di dalam tamannya Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah sejak kecil tahu mana yang benar dan mana yang salah, perkataan-perkataan yang benar, tentunya itu sudah termeterai dalam pikiran kita, saudara. Sehingga engkau mampu untuk menolak. Saudara seperti burung ya, kalau dia mau nemplok di sebuah pohon, ya, tentunya kalau burung itu dia ada di atas pohon, dia mau buang
air atau apapun itu ya, itu akan mengotori pohon itu. Tetapi manusia jika ada seperti hal-hal yang buruk seperti itu, dia bisa menolak. Ya, kita bisa memilih. Kita bisa mau terima atau kita dalam nama Yesus kita tolak. Sehingga pertumbuhan rohani kita ketika kita tetap memilih hal-hal yang baik, maka kita akan melihat hari-hari baik ada dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita itu penting sekali. Ya. Dulu seringkali ya, saya benar-benar karena masih dalam pertumbuhan rohani, ketika suami marah, bentak saya itu sempat saya lampiaskan kepada anak saya. Itu Priska tuh yang jadi sasaran dulu. Karena saya tidak menjadi orang tua yang ya bijak juga pada waktu itu. Saya akui banyak sekali kekurangan saya pada waktu itu. Karena kesel, karena marah, saya melampiaskan itu kepada anak saya. Sampai satu kali ketika itu saya mau pergi ibadah kaum ibu. Karena suami marah-marah di rumah, kerjaannya memang marah-marah Pak Wahab itu dari dulu. Itu udah kerjaan dia ya, kalau nggak ngomel nggak enak saudara. Tapi puji Tuhan hari-hari ini agak berkurang ya. Sudah mulai bertobat mulutnya. Jadi saudara bapak-bapak di sini kalau kebiasaan burukmu masih kau pelihara, hati-hati ya. Karena apa? Itu akan merusak istrimu, anakmu sendiri. Tetapi karena saya sering ke tempat ibadah, ikut ibadah, sehingga firman Tuhan itu masuk dan yang tadinya saya mulai sakit hati itu hilang lagi ya. Saya bisa, iya Tuhan maafin aku Tuhan, ampuni aku. Kenapa? Firman masuk dan itu akan mengubah yang tadinya engkau akan membalas kejahatan dengan kejahatan, akhirnya gak bisa. Ya, kita seperti tidak ada kekuatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab apa? Yang masuk lagi-lagi firman, Ya, seperti di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Dua, tiga. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi nggak perlu dibalas, saudara. Firman Tuhan tegas berkata bahwa jangan pernah membalas, sebab mereka orang fasik, kata firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, ya dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menerima berkat kalau kita melakukan firman Tuhan ini, yaitu berkat kehidupan, ya, menjadi berkat buat anak-anak kita. Kalau saja pada waktu itu saya terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, mungkin hari ini saya tidak ada berdiri di hadapan saudara. Karena saya sudah begitu kecewa, saya sudah begitu marah, saya sudah begitu pahit. Karena perkataan-perkataan yang setiap hari dilontarkan itu gak main-main saudara, seperti racun yang meracuni kita. Ya, iblis mau kita digiring untuk menjadi orang yang kalah, untuk menjadi orang yang gak berdampak. Karena ketika Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita, iblis pun tidak akan kalah, tidak akan berdiam diri untuk menghancurkan kehidupan kita. Anak-anak muda di tempat ini, engkau ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan menaruh engkau di GBI Intermak untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadilah berkat di mana engkau Tuhan tempatkan. Sekecil apapun pelayananmu, kalau engkau setia, maka engkau akan melihat hidupmu diubahkan di masa depan. Perkatakan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Sekalipun mungkin orang tuamu menganggap engkau atau melihat engkau masih tetap anak kecil yang gak bisa dipercaya dilepas. Tetapi ketika engkau yakin akan dirimu bahwa aku
tidak terikat oleh perkataan orang di sekitarku. Tetapi aku pegang perkataan Tuhan. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan oleh perkataan manusia. Sekalipun orang tua kita mungkin yang bicara. Tapi jika orang tua yang tidak takut akan Tuhan, pasti bicaranya bukan berdasarkan kebenaran. Saya melihat ya dalam kehidupan kami, begitu Tuhan memproses, ketika memasuki di mana Agnes Tuhan izinkan sakit. Di situ pun saya diproses luar biasa oleh Tuhan sendiri lewat Agnes. Pada waktu Agnes sakit, saya mendapat perkataan yang menyakitkan atau membuat saya menjadi berpikir, iya ya saya nggak becus ya, iya saya nggak benar ya. Karena ada perkataan ya dasar istri nggak benar, nggak becus, mengurus anak sampai sakit. Itu menyakitkan secara hati ya. Kalau saya bilang sangat-sangat meruntuhkan saya. Nggak ada kekuatan untuk saya bangkit. Tapi saya ingat bahwa Tuhan akan pakai hidup Agnes. Di situ saya muncul kekuatan. Untuk apa? Saya perkatakan hal-hal yang baik buat Agnes. Padahal pada waktu itu, kalau dokter di Singapura sudah memvonis Agnes, pada waktu 3 tahun kami berobat itu nggak ada harapan. Tetapi saya selalu berkata, Nes gak usah takut. Lewat hidup Agnes Tuhan akan pakai. Mami gak tahu seperti apa Tuhan akan pakai hidup Agnes. Gak tahu, karena semua rahasia. Tetapi saya belajar untuk memperkatakan yang baik. Karena ketika anak sakit, kalau kita orang tua juga menunjukkan wajah yang muram, yang galau, perkataan-perkataan yang wah gimana nih ya Nes ya, waduh mami juga gak tahu. Pasti anak kita juga, dia akan mengalami down yang luar biasa. Dia akan merasakan ketakutan untuk melihat hari depannya. Satu kali dia berkata, mami aku masih pengen kuliah. Kenapa sih Tuhan izinin aku kayak gini Mi. Dia pukul ranjang waktu itu, dia pukul, dia seperti dia marah. Saya lihat tersirat di wajahnya dia ada satu kemarahan dalam hatinya. Dia bilang aku kan masih muda, aku mau kuliah. Dia pengen lihat anak-anak seperti dia yang baik-baik saja semuanya. Tapi pada waktu itu dia diizinkan untuk mengalami itu saudara. Sebagai orang tua, saya punya peranan penting dalam hidupnya. Untuk membuat apa? Dia tetap bangkit. Dia tetap bersemangat. Sekalipun dokter berkata bahwa hidupnya gak akan sampai 8 tahun. Karena penyakit seperti Agnes itu, dia bilang kemungkinan besar di usia 8 tahun kemudian tulangnya sudah hilang. Saudara mendengar seperti itu, anak-anak muda yang duduk di sini, kalau engkau mendengar vonis dokter seperti itu, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Gak ada guna hidup ini, ya kan? Akan berpikir untuk apa aku hidup kalau aku sudah tahu pada akhirnya aku akan kehilangan tulang. Bahkan Agnes itu sempat marah. Tetapi saudara tahu dia bisa bertahan sampai 12 tahun. Itu bukan sesuatu yang ukuran manusia itu enggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab apa? Di dalamnya ada perkataan firman yang keluar. Saya selalu memperkatakan hal yang baik. Sebab perkataan yang baik, Amsal berkata, itu akan menyegarkan tulangnya. Itu akan membawa kesembuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus berbuah. Dia akan terus tumbuh. Karena apa? Air berbicara firman. Saya memperkatakan firman. Saudara, gak mudah untuk menghadapi. Ya, banyak yang tahu seperti apa yang kami hadapi. Tetapi hari ini saya melihat kepergian Agnes itu membawa cerita hidup yang baru dalam kehidupan keluarga kami. Seperti firman Tuhan tadi pagi, saya sangat diberkati. Bahwa gunung yang pertama
adalah bercerita tentang kehidupan kita, kesuksesan kehidupan kita. Tapi gunung yang kedua itu adalah pilihan. Engkau mau ke gunung kedua atau engkau memilih engkau tetap ada di gunung yang pertama. Menikmati berkat Tuhan, hanya mau enak dengan semua berkat Tuhan, tetapi tidak mau ambil tanggung jawab. Untuk apa jadi berkat? Untuk engkau ada dalam rencana Tuhan. Saya sadar, saya merenung tadi pagi, saya bilang ya Tuhan, kepergian Anes itu membawa kami bertumbuh lebih lagi. Bahkan hari ini kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara, itulah yang Tuhan sudah buat kami mengerti ketika seseorang yang kami cintai, yang kami kasih telah dipanggil oleh Tuhan. Untuk itulah kami dipanggil hari ini. Untuk apa? Untuk memperkatakan firman, untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi. Untuk dipanggil, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang hidup itu seperti firman yang membangkitkan, yang menyembuhkan. Kami pergi, bahkan Anes semasa hidupnya, dia masih sempat untuk pergi melayani di gereja-gereja untuk membawakan kesaksian. Sekalipun pada saat itu dia belum melihat kesembuhan. Bahkan dia tidak pernah merasakan kesembuhan yang seperti kami inginkan secara manusia. Tetapi dia tidak dihalangi dengan apapun untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Justru di situ, di tengah-tengah keberadaan Anes, dia mengerti tujuan hidupnya. Bahwa dia dipanggil hanya untuk mungkin hanya menyelamatkan papi supaya papinya melayani Tuhan. Betapa dia mengenal tujuan hidupnya, bahwa dia dipanggil untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Ya, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa lidah lembut adalah seperti pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 4. Dalam perkataan kita selalu ada konsekuensinya. Amin. Perkataan yang baik menghasilkan hal yang baik. Perkataan buruk itu menghasilkan kehancuran. Saya melihat perkataan-perkataan yang baik, yang benar, itu membuat Agnes bisa melalui 12 tahun. Ya, dia menggugurkan perkataan manusia, dokter yang berkata bahwa umur dia hanya 8 tahun. Selebihnya, saya percaya itu adalah kekuatan perkataan yang terus membuat Agnes bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dia tetap tersenyum. Kenapa saudara dia bisa tetap tersenyum? Padahal pada waktu dia sedang sakit, waktu itu COVID lagi parah-parahnya itu Delta ya saya ingat. 1 minggu di rumah, Pak Steven sudah pernah melihat Agnes di saat dia menangis itu berhari-hari. Jadi bukan cuma 1 kali 24 jam dia nangis. Hampir 1 minggu dia hanya terduduk di tempat duduk. Kalau engkau tidak diberikan kekuatan, lewat firman Tuhan ada kuasa perkataan, gak akan mampu untuk menanggung itu semua. Saya tahu banget, saya aja bilang kalau mungkin saya gak kuat kayak Agnes. Tapi dia begitu kuat. Nangis siang malam. Ternyata saya sadar ketika saya baca firman ini, saya bilang di mulut kita ternyata mengandung kehidupan. Ada berkat, ada kutuk. Sehingga dia boleh mampu bertahan. Bahkan ketika waktu COVID, rumah sakit semua penuh. Gak bisa kita bawa ke dokter, padahal dia sudah nangis siang malam selama 3 hari. Gak bisa tidur saudara, kalau bisa tidur aja enak, gak bisa. 10 menit dia tutup mata, dia udah bangun lagi mami. Saya pun ikut, gak bisa tidur, cuma bisa meluk dia siang malam. Tetapi ketika saya bilang, Anas mau ke rumah sakit ke dokter. Enggak kok Mi, Anas gak apa-apa. Saudara saya dengar itu aja. Saya bilang nih anak terbuat dari apa ya. Udah nangis kayak gini, dibilang gak apa-apa kok Mi. Aku
udah sembuh, aku udah sembuh, tapi masih nangis, meringis, tidur nggak bisa tidur. Tapi dia bilang dia nggak apa-apa. Ternyata perkataan dia itu yang menyembuhkan dia. Amin, saudara. Dia bilang nggak apa-apa. Dan memang nggak apa-apa, saudara. Padahal perutnya udah besar. Saya tahu itu sudah ada pendarahan. Tapi saya bilang oke, kalau Anes bilang nggak apa-apa, Mami percaya Anes nggak apa-apa. Yang saya bangun adalah doa. Doa dan perkataan. Perkataan itu pun merupakan doa. Terus saya perkatakan. Akhirnya apa? Dia sembuh beneran, saudara. Ya dia seperti, Mami aku udah sembuh. Ajaib banget. Saya merasa itu satu keajaiban yang luar biasa. Amin. Nggak perlu dokter pada waktu. Padahal sebenarnya itu dia udah harus ada di UGD. Bahkan bisa-bisa dia di ICU pada waktu itu. Karena apa? Ya dia udah gak bisa tidur. Waktu di rumah sakit yang Pak Stephen datang besuk. Itu sudah di rumah sakit. Udah ditangani oleh dokter, udah dikasih obat macem-macem. Dia gak bisa tidur, sama gak ada bedanya. Tapi pada waktu di rumah justru gak dimacem-macemin, gak ada obat apa-apa yang masuk. Tetapi hanya perkataan yang positif. Yang terus diperkatakan, bahkan dari mulut Agnes sendiri dia memperkatakan perkataan positif. Sehingga apa? Itu menyembuhkan, kata firman Tuhan, menyembuhkan tulang-tulang. Firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini luar biasa. Di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 5 sampai 6. Kita lihat, kita baca bersama. Hakim-Hakim 12 ayat 5 dan 6. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkan aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, ayat 6. Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu, Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelih dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim menceritakan tentang peperangan. Perang antar suku Efraim dan Gilead. Ketika orang Efraim mau menyeberang ke Gilead, karena di situ tempat penyeberangan, maka mereka harus, untuk dikenal bahwa mereka orang Gilead, mereka harus mengatakan perkataan yaitu apa? Sibolet. Tapi orang-orang Efraim berkata Sibolet. Ada perbedaan kata. Itu hanya perbedaan kata menyebabkan tewasnya suku Efraim, saudara. Begitu berkuasanya perkataan ini ya. Hanya karena mereka mau menyeberang, tidak bisa menyeberang. Karena itu adalah musuh daripada suku Gilead. Sehingga mereka ketahuan bukan orang sesama mereka. Bukan orang Gilead. Sehingga mereka harus tewas di tangan musuh. Karena perkataan yang salah. Bahwa mulut ini, perkataan ini sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat hari-hari ini di media sosial, hoax begitu merajalela. Hanya dengan hoax, ya, ada keluarga-keluarga yang hancur berantakan. Ada ibu dan anak, ya, terpisah oleh karena apa? Hoax. Jadi apa yang harus kita percayai hari-hari ini? Satu-satunya yang kita harus percayai adalah kembali kepada firman. Perkataan-perkataan kebenaran. Sehingga itu yang akan membentuk engkau.
Ya, dalam keluargamu kau akan melihat ya keluargamu, anak cucumu diberkati. Lewat apa? Perkataan-perkataan yang kau bangun sejak dini. Memberkati anak-anakmu. Saya teringat pada waktu Priska mau masuk ngelamar pekerjaan. Pada waktu itu dia masih kerja di salah satu bank di Jakarta. Dan pada waktu itu dia bilang, "Mami, aku kalau kerja di bank kayak gini-gini aja, aku pengen sesuatu yang baru." Jadi dia memilih ada 2 perusahaan untuk dia bekerja. Yang satu perusahaan ya boleh dibilang perusahaan keluarga ya. Dan yang satu lagi perusahaan teknologi ya. Dan pada waktu itu ketika dia melamar ternyata dua-dua diterima. Bahkan perusahaan yang masih dipegang oleh keluarga besar ya, itu memberikan tawaran gaji yang lebih baik. Dan satunya lagi itu perusahaan teknologi yang sekarang dia bekerja. Dan itu di bawah sedikit. Tapi kami sekeluarga sepakat untuk berdoa, Tuhan anak ini mau kerja di mana? Kami setiap kali anak-anak kami mau bekerja atau apapun itu mau kuliah, itu kami kumpul dan berdoa, Tuhan mau minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan anak ini harusnya di mana? Karena sebagai orang tua kita nggak bisa lihat masa depan anak kita. Hanya Tuhan yang tahu anak ini tepat ada di mana. Jadi pada waktu itu kami berdoa, saat saya sedang berdoa, saya teringat akan doa-doa saya. Saya kalau berdoa, selalu saya berkata begini, Tuhan kami minta bahwa anak kami ini menjadi penemu teknologi tercanggih di dunia. Itu sebagai ibu saya ya ngomong aja sedapatnya di tengah-tengah doa keluarga. Saya rindu anak ini menjadi seorang yang dipakai Tuhan di dalam teknologi tercanggih di masa depan. Terus saya bilang kepada Agnes, Tuhan pakai Agnes ini untuk melayani Tuhan. Seperti dulu saya suka sebut Joyce Meyer. Terus saya ngomong, saya perkatakan itu ya saudara. Ya itu kan rahasia dalam doa keluarga. Jadi suka-suka saya mau ngomong apa gitu. Tapi itu yang saya sebutkan yang paling apa yang saya menurut itu baik buat saya sebagai mamanya. Jadi setiap saya berdoa itu udah hafal bener. Mami pasti doanya Agnes kayak Joyce Meyer. Ya, itu belum pernah kesaksian ya, Agnes belum sakit pada waktu itu. Tapi udah saya perkatakan seperti itu. Dan pada waktu itu Priska ya masih kuliah, tapi saya sudah perkatakan hal itu. Jadi saya seperti Roh Kudus ingetin dulu kamu kan berdoa di tempat teknologi tercanggih. Itu saya mikir gini, oh perusahaan ini kan dia tuh perusahaan masa depan gitu ya, teknologi tercanggih. Mungkin ini kali, jadi saya bilang oh yang itu aja pilih untuk dia, saya bilang. Dan justru ketika kami memilih itu, ya semua memang terjadi seperti apa yang saya perkatakan. Bahwa benar-benar perusahaan itu adalah ya teknologi di masa depan, adalah perusahaan yang bergerak lewat teknologi. Jadi saudara, ketika saya ingat perkataan itu, ya saya memutuskan untuk saya bilang sama Priska bahwa yang itu aja, saya bilang. Saya tahu bahwa Tuhan sudah menaruh jauh sebelum ada tawaran pekerjaan ini. Ternyata apa yang kita tabur ya itu dia akan tumbuh. Ini yang saya dapat. Bahkan Agnes pada waktu itu belum apa-apa. Ternyata Agnes walaupun cara Tuhan memakai Agnes lewat sakit penyakitnya sehingga dia pergi kemana-mana bersaksi bahkan sampai ke Cirebon pada waktu itu. Kami pergi ke Bandung diundang ke gereja-gereja untuk bersaksi. Situ saya bilang wow ternyata apa yang saya katakan bahwa dia akan bersaksi, akan berbicara, menguatkan orang itu di banyak orang itu terjadi. Ya memang enggak seperti Joyce Meyer, enggak. Tapi minimal dia pernah berdiri di hadapan banyak anak-anak Tuhan, depan orang banyak untuk apa? Bersaksi. Ada di ratusan orang dia boleh berdiri. Saya melihat apa yang saya katakan itu digenapi, saudara. Jadi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, tabur perkataan yang benar kepada anak-anakmu. Maka apa yang engkau katakan hari ini, satu hari nanti engkau akan melihat
ya taburanmu akan kau tuai. Tetapi apa yang kau katakan buruk tentang anakmu, tentang keluargamu, maka jangan heran kalau di masa depan anak-anakmu jadi penjahat, jadi perampok, penipu, orang-orang yang memanfaatkan orang lain, memperkaya diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak ingin jadi berkat. Ya, kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, bahwa perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Saya buka kamus, mengadang itu apa? Ternyata saya dapatkan bahwa mengadang itu seperti kawanan perampok, ya, orang yang menjegal, ya, orang yang berdiri di jalan menunggu orang lewat untuk dirampok. Wah, saya bilang wah, ternyata ayat ini singkat ya, tetapi begitu dalam pengertiannya. Orang fasik mengadang darah, dia menimbulkan pertumpahan darah. Ya ini berbicara orang yang apa? Ya mungkin menjadi perampok ya, menjadi pembunuh. Tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Ya, masa depan anak-anak kita tergantung dari apa? Perkataan kita sebagai orang tua. Jadi ingat, hati-hati dengan perkataan. Bahkan ada seorang dokter ya di Jepang, ya, Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan melakukan riset tentang air, Saudara. Dan hasil penelitiannya dibukukan lewat buku The Hidden Messages in Water. Air ternyata ya dalam percobaan dia, riset dia, itu ketika ada perkataan yang negatif, perkataan buruk ya, emosi manusia yang tidak baik itu dikatakan kepada air itu, maka menurut penelitiannya melalui mikroskop itu dia melihat ya perkataan-perkataan baik itu memunculkan konfigurasi air seperti kristal. Begitu indahnya air itu. Tetapi sebaliknya menurut penelitian dia, ketika air itu dipaparkan emosi yang negatif dari seseorang atau musik yang keras, yang kencang, yang gak beraturan, maka muncul juga ya molekul-molekul konfigurasi air yang menyeramkan bentuknya. Tidak beraturan, begitu buruk, begitu jelek. Ya, sehingga itu dia muat di buku dia. Supaya orang belajar dan melihat hasil ini ternyata itu sangat berpengaruh setiap perkataan-perkataan negatif. Sebaliknya perkataan positif. Manusia terdiri dari 70% air. Maka kalau di hadapan seseorang, di hadapan anak kita, keluarga kita, siapapun itu kita perkatakan hal-hal buruk, maka itu akan menimbulkan ya sakit ya, bisa menyebabkan sakit jiwa bahkan. Mental orang itu akan rusak, dihancurkan oleh perkataan-perkataan buruk. Jadi perkataan ini sangat penting untuk kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bahwa poin kita pada siang hari ini, Amsal berkata, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab perkataan itu berasal dari hati. Mana mungkin orang berkata, sebenarnya dia baik. Mulutnya aja yang jahat. Padahal dia sebenarnya baik. Itu gak benar saudara, tidak menurut firman Tuhan. Tidak seperti apa yang dikatakan Amsal. Jadi kalau ada orang bilang dia sebenarnya baik, cuman mulutnya jahat, itu bohong. Sebab apa yang keluar dari hati, ya, dari mulut itu berasal dari hati. Luar biasa ya. Apa yang kita keluarkan dari pembendaharaan hati kita, ya, hari-hari ini kita harus sortir, saudara. Kita harus pilih kata-kata.
untuk apa kita sampaikan kepada teman kita. Saya belajar dalam kehidupan ini sejak dulu, saya belajar untuk tidak melepaskan kata-kata yang buruk terhadap keluarga saya. Ya, walaupun ada tekanan ya dari suami saya pada waktu itu, tapi saya belajar untuk tidak membalas. Dan hari ini itu sudah berdampak baik dalam kehidupan Pak Wahab. Kalau dia ngomong jelek, saya bilang enggak begitu, jangan seperti itu. Emang kita harus berani ya, walaupun ditentang enggak apa-apa. Tapi kalau itu hal baik mengubah seseorang dari buruk menjadi baik, itu kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Yaitu apa? Berkat kehidupan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, sudah waktunya kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita bersyukur karena kita memiliki kata yang penuh kasih. Ya. Sehingga lewat perkataan yang penuh kasih, kita membangun hubungan yang manis. Kita membangun komunitas yang baik. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat hidup kita, lewat perkataan kita, itu sangat menentukan keberhasilan kehidupan dalam bermasyarakat, dalam bergereja. Kita butuh perkataan yang mendatangkan berkat. Haleluya Yesus. Ini kan pujian perkataan apa ada? Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan. Tidak ditentukan oleh perkataan. Ku aman dalam apa yang awalnya? Ya, oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita aminkan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita melewati hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita selalu melihat ada berkat Tuhan yang dicurahkan lewat pikiran dan perkataan yang baik. Kita akan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Ku aman saat kau menjaga, amin. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan